teman-teman, selamat datang di channel kami Suci Nasir. Kembali lagi dengan saya, Dr. Suci Ariyanti. Teman-teman, pernah nggak sih, mungkin kalian ada yang mengalami atau ada dengar-dengar nih, dia seseorang ibu, dia baru melahirkan, masih menyusui, hamil lagi. Nah, ini bimbang nih, boleh nggak sih sambil hamil baru ini, dia tetap menyusui? Aman gak untuk si janin? Sedangkan kita kan tahu kalau menyusui itu sendiri untuk mencegah kehamilan. Hamil dan menyusui itu saling bertolak belakang. Dengan hamil, dia akan mengganggu produksi ASI. Dengan menyusui, itu akan menghasilkan hormon lagi mencegah kehamilan. Jadi kalau dia hamil sambil menyusui, gimana? Boleh nggak? Amankah untuk si bayi? Amankah untuk si kakak? Penasaran? Yuk dengarkan. Tahu nggak teman-teman, kalau misalnya kita hamil sambil menyusui, dapat terjadi beberapa perubahan pada badan si ibu. Pertama, dapat timbul kontraksi ringan atau kram-kram perut ringan. Ini terjadi ketika si kakak itu menyusu, dia akan merangsang timbulnya hormon oksitosin, sehingga hormon ini dapat membuat rahim itu jadi kontraksi. Pada kehamilan yang ada gangguan beresiko, ini dapat terjadi kehamilan prematur, jadi bisa lahir bayinya. Bahaya ya. Yang kedua, ASI yang keluar itu dapat berubah, bisa menjadi kolostrum akibat dari hormon kehamilan. Jadi ASI yang keluar itu bisa jadi lebih asin dan kurang manis. Mungkin bisa jadi membuat si kakak jadi kurang gak enak mah. Kalau bisa ngomong dia mungkin bilang kayak gitu ya. Jadi dia kurang happy gitu. Jadi agak enggan, agak nggak mau dia untuk menyusu. Yang ketiga, puting payudara si ibu itu bisa menjadi lebih sensitif, jadi bisa terasa lebih sakit kayak gitu. Ini terjadi karena hormon kehamilan tadi. Udahlah dia lebih sensitif, sakit, maaf. Nah si kakak kan menyusu, jadi rasa nggak nyaman untuk si ibunya. Faktor stres si ibu itu bisa beresiko lagi. Yang keempat, ibu bisa jadi mudah lelah. Karena di sini si ibu itu dia mengayomi dua anak yang di dalam kandungan dan yang menyusui. Ibu membutuhkan energi yang lebih ekstra dalam melakukan dua hal sekaligus ini. Jadi boleh nggak sih kalau ibu hamil itu menyusui? Jawabannya boleh. Ibu hamil boleh menyusui, tapi dengan syarat si ibu tidak mengalami hal-hal berikut. Jadi kalau ada hal-hal yang berikut itu harus dihentikan proses ASI-nya. Apa sajakah itu? Yang pertama, si ibu mengalami kehamilan yang beresiko tinggi. Beresiko itu seperti apa? Banyak faktornya. Yang penting si ibu harus konsul ke dokter. Nanti kan dari dokter pasti dijelaskan. Ibu ini beresiko ya bu, nggak boleh gini. Jadi kalau misal kehamilannya itu tidak aman-aman saja, ada resiko tinggi, tidak boleh untuk menyusui. Yang kedua, hamilnya kembar atau lebih. Kalau kembar atau lebih, itu beresiko lagi untuk si ibu. Energi energi ibu bakal banyak terkuras. Kehamilan kembar itu resiko untuk prematur. Kalau ditambah dengan menyusui, ada hormon oksitosin, kontraksi bisa lebih prematur lagi. Yang ketiga, ada riwayat keguguran atau persalinan prematur. Kalau sudah ada riwayat sebelumnya, tentu ibunya beresiko untuk mengalami lagi. Makanya untuk ibu yang hamil seperti ini tidak boleh menyusui. Yang keempat, mengalami perdarahan di vagina. Kalau ada perdarahan di vaginanya, ada flek-flek, kadang kita kan ibu-ibu nih nggak awas gitu ya, kadang nggak lebih care. Tahu-tahu ada flek-flek sedikit, nggak apa ini, nggak masalah lah, kan cuma sedikit. Tapi hati-hati, itu termasuk perdarahan di vagina. Kalau ada ibu hamil seperti ini, nggak boleh menyusui ya. Yang kelima, sering mengalami kontraksi.
Kita kan tahu tadi kalau ibu yang hamil sambil menyusui bisa timbul kontraksi ringan. Tapi kalau misalnya kontraksinya ini terlalu sering, itu tidak baik, tidak boleh karena resiko yang tadi prematur. Makanya kalau sering kontraksi sebaiknya tidak menyusui. Yang keenam, jika berat badan si ibu tidak sesuai dengan masa kehamilan. Kalau ibu hamil itu ada capaian berat badannya. Kalau misalnya berat badannya yang normal tidak tercapai, tentu nutrisi si ibu kurang, energi untuk ibu kurang. Kalau ibunya tidak sehat, untuk janin si adik juga tidak sehat. Nah, kalau misalnya teman-teman di rumah tidak termasuk dengan yang disebutkan tadi, boleh kalau mau melakukan menyusui selama kehamilan. Adapun tips-tips yang kami berikan itu pertama, konsumsi makanan yang sehat bergizi. Karena si ibu ini kan dia jaganya dua bayi nih, yang kakak sama si janin si adik. Jadi ibu konsumsi lebih banyak kalori, lebih banyak minum air putih, lebih banyak istirahat. Terus yang kedua, kalau putihnya terasa sakit atau nyeri, bisa dikompres dengan air dingin, biar nyerinya bisa berkurang ya. Yang ketiga, usahakan saat menyusui itu dengan posisi yang nyaman dan tidak melelahkan bagi si ibu. Misal menyusuinya sambil duduk atau sambil baring miring ya untuk menyusui si bayi. Jadi ibunya juga rileks. Terus yang keempat, misal ternyata karena perubahan hormon ini kan ASI itu jadi jumlahnya berkurang. Mungkin bisa konsultasikan ke dokter tentang rencana untuk pengganti ASI bagi si kakak, seperti dengan susu formula. Jadi teman-teman, terlepas dari itu semua, kalau misalnya teman-teman masih menyusui ternyata hamil nih, harus konsultasikan ke dokter. Gimana kehamilannya? Masih sehat, normal, ataukah beresiko? Kalau beresiko tentunya kan tidak boleh. Oke teman-teman, itu tadi sedikit informasi dari kami. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya. Kalau ada yang masih bingung, ingin ditanyakan, kritik saran, jangan lupa tulis di bawah ya. Sekali lagi teman-teman, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye teman-teman.